Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Instagram Live PKS Muda. Bersama saya, Umar. Hari ini, sahabat PKS Muda, kita akan mengadakan satu program baru dari PKS Muda yang namanya BizTalk. BizTalk atau yang kita sebut juga dengan Business Talk adalah satu program baru yang kita buat ya dari PKS Muda buat untuk ruang bagi teman-teman muda sharing bisnisnya. Kita bicarakan tentang bisnis, bagaimana membangun bisnis, bagaimana kita sharing kesulitan, kita sharing pengalaman, kita sharing juga bisnis apa yang kita punya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bisnis ya di episode pertama Business Talk ini bersama saya Umar akan sharing bisnis salah satu kawan kita yang kebetulan memang dia salah satu owner dari bisnis ini. Kita kepingin tahu juga gimana beliau ini akan atau sudah menjalani bisnisnya dan kemudian suka dukanya, dan sebenarnya yang terpenting adalah apa bisnisnya dan apa produknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah atau kita akan berikan ruang kepada tamu kita ya dalam acara episode pertama ini untuk dia menyampaikan produk-produk yang dia punya. Juga buat teman-teman yang lain juga kita persilahkan nanti untuk bergabung juga dalam acara BizTalk ini, dan kita bisa menyampaikan atau mempromosikan bisnis teman-teman semua ya sahabat PKS Muda di acara ini, sehingga mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisnis kawan-kawan semua, bisnis sahabat PKS Muda semua bisa lebih maju lagi. Yang terpenting adalah bisa dikenal oleh banyak orang dan memiliki koneksi jaringan dan networking yang lebih banyak. Oke, kita tunggu dulu ke tamu kita kali ini, belum online rupanya. Kita tunggu sebentar sampai tamu kita ini online. Oke, sambil menunggu rekan-rekan sekalian. Jadi sebenarnya ide dari BizTalk ini adalah kita beberapa bulan yang lalu diskusi di PKS Muda Pusat tentang sebenarnya awalnya adalah kita bicara tentang pandemik corona ini. Gimana banyak juga bisnis yang mulai tutup ya, bisnis yang kesulitan karena pengaruh dari pembatasan ya dengan PSBB ya atau lockdown atau lain sebagainya istilahnya. Kemudian banyak bisnis dari kawan-kawan kita yang kemudian terdampak, ada yang tutup, ada yang berkurang omsetnya dan lain sebagainya. Kemudian dari diskusi itu kita berpikir kenapa kita nggak manfaatkan aja Instagram PKS Muda ini untuk kita jembrengin bisnis dari teman-teman PKS Muda, sahabat PKS Muda, supaya bisa dilihat dan mudah-mudahan ya kita bisa menjembatani bisnisnya, menjembatani produk-produknya, dan juga yang terpenting adalah kita membantu teman-teman kita untuk bisa survive ya. Kalau kita dengar perkataan dari salah satu konglomerat besar Jack Ma ya, Alibaba, dia mengatakan untuk tahun 2020 ini bisnis prestasi dari seorang pebisnis adalah dia bisa survive saja udah bagus gitu. Jadi kita sama-sama ya, kita bersama-sama membantu teman-teman kita yang sedang terdampak pandemi ini untuk promosikan bisnisnya. Oke, sudah bergabung sama kita. Kita adalah salah seorang yang bisnisnya ini. Nah, sudah gabung ya Mas? Halo, sudah. Sudah. Siap.
sudah bersama kita ini harusnya Mas Khalid ini dengan salah satu ownernya juga. Nah, boleh Kakaknya. kakaknya Mas Khalid ya. Iya, betul. Oke. Kalau boleh diperkenalkan dulu Mas. Nah, kita punya waktu Mas, kita punya waktu 15 menit ke depan untuk khusus ngoprek-ngoprek untuk membongkar bisnisnya Mas dengan sambal kacang cayati ini. Saya sendiri penasaran kok sambal bisa jadi bisnis gitu. Nah, Oh iya. yang lain mungkin penasaran. Siap, siap, siap. Oke, sekarang tanpa perpanjang lebar kita minta langsung Mas apa, Mas, Nabi? Saif, Saif, Mas Saif. Saud. Saya ingat Iya. ujungnya aja Robani. Iya, betul. Oke, Mas Said, silakan. Siap, siap, siap. Makasih. Ini siapa panggilannya? Kak Umar, Mas Umar atau Bang Umar? Bang Umar biasa. Bang Umar. Oh iya, siap. Silakan. Baik, terima kasih Bang Umar atas undangannya dan teman-teman dari mana PKS Muda ya. Udah berkenan banget ya. Kita sebenarnya terima kasih banyak loh kepada PKS Muda yang udah apa istilahnya ya, bantu promosiin bisnisnya kita. Ya sebenarnya alhamdulillah lah kita bersyukur banget lah untuk bisa dapat promosi yang ya bisa dibilang gratis sih ya. Jadi sebenarnya dimulai dari mana nih ceritanya? Ya, ini kenapa Ya. kok bisa tiba-tiba mau jualan sambal gitu? Oh iya, baik. Jadi sebenarnya sambal kacang cayati ini namanya cayati ya. Jadi cayati ini diambil dari nama ibu. Jadi kita ini kan 5 bersaudara, ibu namanya itu kan ada cayatinya. Ya kita pakai nama itu aja begitu. Nah, latar belakangnya itu pas ketika pandemi itu. Jadi ketika pandemi ya nggak ada apa-apa begitu ya. Akhirnya ya tadi adik saya yang Khalid itu yang dia punya ide. Gimana kalau kita bikin kuliner begitu kan? Apa gitu. Ya awalnya kuliner yang siap saji, yang maksudnya siap saji itu udah tinggal makan orang. Ya, kayak sambal apa bukan sambal pecel, nasi pecel gitu. Nah, ternyata kemudian jangan nasi pecel begitu kan. Nah, akhirnya apa yang diambil akhirnya eh, kita ambil sambelnya. Nah, kan kebetulan ibu ini kan resepnya juga udah lama begitu ya dan enak ya. Dulu waktu kita mondok di Kuningan itu teman-teman banyak yang suka. Jadi setiap kali kita pulang kampung terus balik lagi ke pondok itu mesti bawa itu sambal pecel itu. Dan ternyata teman-teman banyak yang suka gitu ya. Setiap kali kita pulang itu mesti nanyainnya, Sep jangan lupa bawa kacang, sambal kacang gitu. Oh ya siap begitu. Termasuk juga adik saya gitu. Akhirnya karena ya mungkin bagi kita ya kita ngerasa lah, oh ini kayaknya udah teruji nih kayaknya teman-teman banyak yang suka. Kayaknya udahlah kita sambal kacang begitu ya. Nah itu ya itu tadi itu akhirnya muncul nama, udah pakai namanya ibu aja gitu ya, sambal kacang Sayati. Nah akhirnya ya udah Bismillah kita jalan-jalan-jalan. Yaitu antara jarak ide dari yang kita bicarakan, saya di antara keluarga dengan apa eksekusinya itu juga nggak lama sih, alhamdulillahnya itu. Itu Cuma kalau lama mungkin nggak bakal. baru tahun Gimana? ini atau gimana, Mas? Gimana? Itu mulainya tahun ini juga ya, tahun 2020. Iya, iya. Baru ini juga 2020 ini. Ya. Jadi Maret itu kita ide, terus pengiriman pertama sekitar April. Jadi April pas Ramadan kalau nggak salah, pas Ramadan itu langsung ya udah kita eksekusi, langsung kita promosikan. Ya alhamdulillah yang paling karena memang kita kan punya channel dari teman-teman itu, kita langsung share aja ke teman-teman alumni-alumni pondok itu. Dan yang masih ingat itu yang beli pertama itu orang Jogja. Itu orang Jogja beli mau nyobain ya. Itu apa namanya? Pembeli pertama kita dari Jogja beli 2, alhamdulillah syukur. Gitu ya. Langsung akhirnya kita eh, gencerin untuk promosinya. Dan ya nggak nyangka juga sih, alhamdulillah bisa sampai apa namanya? Step apa namanya stabil lah di sampai saat ini juga ya bersyukur Oke. gitu.
Jadi ini memang bisnis keluarga ya. Iya, betul. Oke. Alhamdulillah. Mas Saif, saya Iya. masuk penyuka sambal. Wah, siap. Nanti mungkin kalau bisa kita Saya kirimin. terbaik, tapi nggak terus saya belum kebayang ini sambal ini kayak gimana. Oke, sekarang sebelum kita bahas tentang bisnisnya, ini makhluk sambal kacang Cayati ini kayak gimana? Boleh nggak dilihat mana sekarang? Jadi ya, sebenarnya saya mau ini ya produknya dulu ya mau ini. Jadi sambal kacang Cayati ini kita punya sebenarnya ada 6 sih ya. Ada 6 produk. Wah, Tiganya ada itu empat varian. iya 6. Ada 6 produk. 3 produknya itu memang beda variasi aja sih sebenarnya. Jadi sambal pecel kita bikin 3 produk ya. Ini nih. Ini produknya. Lihat. Ini sambal pecel nih. Ini sambal pecel. Mungkin kelihatan kali ya. Kelihatan. Nah, ini sambal pecel. Nah, ini sama juga ini. Ini logonya yang bikin adik saya, Khalid. Oh, Khalid. Ya, iya. Jadi logonya yang bikin dia. Cuma untuk yang semuanya ini yang bikin adik saya yang ketiga, laki-laki, cowok. Dia memang jago desain. Dia yang bikin ini. Nah, ini kita produknya pecel. Ini yang pecel. Jadi ada 3 juga variannya, ada yang pedas, ada yang sedang, ada yang biasa. Jadi yang biasa ini ya nggak ada rasa pedasnya juga gitu. Artinya kalau mau masih ada rasa-rasa pedasnya itu di sedang. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak suka pedas itu bisa di biasa ini. Tapi sebenarnya yang pecel sedang ini itu dimakan sama anak-anak, maksudnya anak-anak itu suka juga. Jadi saya kan punya anak itu ya, dia suka juga gadoin ini. Jadi ini selain dimakan pakai nasi, ini digadoin kayak gini doang, itu enak. Jadi nggak perlu pakai nggak perlu pakai air. Ini kan dicampur dengan air ya sebenarnya buat ngencerinnya. Itu udah matang. Dimakan kayak begini, udah matang, tinggal makan. Nah ini kita tinggal makan nyamil aja begini bisa. Kalau saya mungkin saya encerin banyak. Oke. Iya. Nah, ini kita dicamilin aja begitu, kayak nggak kerasa kayak camilan. Berapa gram? Boleh sampai berapa gram? Ini 250. 250 ya. 250, iya. 250 gram. Kemudian semua rata ya. Semua varian. Semua varian sama. Ini pecel ya. Kalau yang ada juga yang sate. Nah, ini yang sate. Oh, sambal. Nah, bedanya ini yang sate. Kalau ini di aplikasi ini gimana? Oh, ini diaplikasikannya sama. Kalau sambal pecel kan pakai sayuran. Oh ya. Nah, ini kita kasih di bawahnya ini dikasih ada keterangan. Jadi sambal sate biar tambah enak ditambahin kecap. Jadi sini terusnya tambahkan kecap agar lebih nikmat. Oh gitu. Gitu. Jadi dia harus sate. Gitu, ya. Iya. Sebenarnya nggak pakai sate juga bisa sih, ini juga maksudnya, tapi memang kegunaannya untuk sate. Oke. Terus juga ini yang gado-gado. Nah ini yang gado-gado ini sebenarnya nggak cuma gado-gado. Jadi sambalnya ini untuk seumai sama batagor bisa. Oh, canggih. Cuma memang kalau ini dia agak ribet, karena ribetnya harus ditambahi dengan santan sama daun salam biar tambah enak. Oh iya. Itu aja. Iya, hanya ini aja 3 tadi. Air tetap enak ya? Iya, tetap ditambahin air. Jadi olahan air santan ditambahin sama daun salam, terus kemudian ditambahi sama ini, sama yang sambal kacang yang gado-gado. Oke. Gitu. Iya. Jadi itu. Nah, jadi itu kita explore lagi itu Saif ini jualnya kemana aja? Kita jualnya ya hampir semuanya sih sebenarnya. Jadi ke seluruh Indonesia kita jual. Ini pusatnya di mana? Kita di Madiun. Oh, Madiun. Iya, pusatnya di Madiun. Oke, berarti ini rasa-rasanya. Jadi produksinya
pecel Madiun lah ya. Iya, ya memang pecel Madiun, khas Madiun ini. Wah, Different-nya dari Madiun memang. oke. Gitu. Ya, ya. Jadi dari Madiun, ini kalau teman-teman di daerah lain mau beli ini gimana caranya nih Mas? Eh, bisa. Kita alhamdulillah juga nih kan karena memang banyak yang tertarik dengan bisnis kita akhirnya buka reseller. Jadi bisa di reseller, eh, ada di reseller kita itu ada di 15 kota. Oke. Kurang lebih 15 Ya, kota. boleh sebut Mas. Jadi kali aja teman-teman di sini ada yang reseller. Ya, ini dari lewat reseller bisa ya. Jadi resellernya itu ada di Jakarta, terus kemudian di Bandung itu ada 2. Oke. Tapi saya nggak tahu Bandungnya mana, tapi pokoknya jelas kota Bandung gitu ya. Ya, Terus kemudian di Magetan, Magetan. ya kota yang dekat dengan kita, Magetan. Terus kemudian di Magelang, Oke. ya Magelang itu ada. Terus kemudian Klaten, Oke. terus Bantul, Hmm. Solo, Jogja, Bekasi, Pemalang, Boyolali, terus Malang, Karanganyar, Cilacap, Banjarnegara sama Kabupaten Madiun. Oke. Ya itu.